Coba lagi jangan TV. Aduh, agak sulit soalnya saya nggak dengar apa-apa kalau pakai ini. Oke. Kami tahu bahwa ada banyak headset, headphone, dan bahkan TWS yang mampu memblokir kebisingan di sekitar kita. Bahkan solusi untuk menghilangkan bunyi-bunyian dari luar agar tidak tertangkap oleh mikrofon pun sudah banyak. Akan tetapi, headset yang satu ini bisa jadi yang terbaik dalam menghalau kebisingan terutama dari mikrofonnya. Ya, perkenalkan, ini adalah Poly Blackwire 8225. Sebuah headset yang dirancang secara profesional untuk para profesional untuk menjamin komunikasi audio berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun, termasuk suara dari rekan kerja atau siapapun yang sedang berbicara di dekat penggunanya. Menghalau suara orang lain adalah hal yang langka, bukan? Oke, mungkin kalian bertanya-tanya, siapa itu Poly? Bagi yang mengikuti perkembangan Bluetooth headset pasti kenal Plantronics kan? Sementara itu untuk mereka yang paham mengenai brand video conference devices pasti kenal Polycom. Nah, Plantronics dan Polycom sudah bergabung menjadi Poly. Perusahaan ini memadukan keunggulan dari kedua sisi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi sesuai dengan target penggunaannya. Oke, sekilas kita bisa lihat produk-produk Poly ada apa aja. Ada perangkat video conference, ada solusi grup video, solusi personal dan webcam, bahkan ada video card juga di situ. Lalu untuk telepon dan speakerphone ada conference phone, ada USB atau Bluetooth speakerphone, ada telepon meja, ada telepon wireless ya. Dan untuk headset ada Bluetooth headset dan headphone, ada DECT wireless headset, ada USB headset, ada call center headset bahkan. Nah, kalau yang kami uji kali ini adalah Poly Blackwire 8225. Iya, namanya Blackwire tapi kabelnya merah. Ini seperti ciri khasnya Blackwire ya, setidaknya sampai saat ini ya. Mungkin mirip dengan black box di pesawat udara yang warnanya juga cerah ya, kuning atau jingga gitu ya. Yang jelas ini adalah tipe headset kelas premium dari Poly. Ada 4 tipe Blackwire 8225. Yang pertama ada yang pakai USB-A colokannya, ada yang pakai USB Type-C, kemudian ada yang pakai yang USB-A dengan tombol Microsoft Teams, dan ada yang Type-C dengan tombol Microsoft Teams. Nah, kalau yang ini yang menggunakan USB-A atau USB besar dengan tombol Microsoft Teams. Untuk spesifikasi kalian bisa lihat di tabel yang satu ini ya, cukup jelas di sini speaker sensitivity-nya berapa, impedance-nya di 32 ohm, speaker size-nya di 32 mm. Kemudian kita bisa lihat juga yang penting sini adalah bobotnya yang ringan di 186 gram dengan panjang kabel di 2,2 meter. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasi. Untuk speaker sensitivity-nya adalah 84 dB SPL, kemudian speaker impedance-nya 32 ohm, speaker size-nya 32 mm. Untuk ANC dia menggunakan Advanced Hybrid ANC dengan 4 digital mikrofon dengan 3 opsi level ANC. Untuk mikrofon teknologinya dia pakai noise cancelling dengan acoustic fence teknologi pakai 2 mikrofon. Lalu untuk mikrofon response rate-nya ada di 100 Hz sampai 10 kHz dan dioptimize untuk PC wideband audio hingga 7 kHz. Untuk bobotnya 186 gram dengan panjang kabel 2,2 meter dan ini kompatibel dengan Windows dan macOS. Nah, untuk paket penjualannya headset ini cukup sederhana. Kita memperoleh unit headset ya, carrying pouch atau case dan quick start guide. Dalam quick start guide kita dipandu untuk mengunduh software Plantronics Hub. Dengan software ini kita bisa melakukan pengaturan fungsi dari Poly Blackwire 8225. Kita bisa melihat kompatibilitas software terhadap headset ini yang ternyata sangat banyak di dalam Plantronics Hub. Kita juga bisa mengaktifkan fungsi agar pendengaran terjaga aman di menu yang satu ini. Kemudian update firmware bisa dilakukan di menu yang ini. Dan yang unik adalah kita bisa mengunduh pilihan bahasa Indonesia untuk notifikasi seperti untuk kondisi mute atau senyap disebutnya ya, dihidupkan, dimatikan, volume bisa minimal, maksimal, dan yang lain-lain itu suaranya bisa berubah jadi bahasa Indonesia. Nah, kembali ke unit headsetnya. Secara desain headset ini adalah tipe on-ear yang menutup telinga tapi tidak menyelubungi telinga. Jadi ada di atas telinga ya gitu ya. Headbandnya merupakan perpaduan metal yang fleksibel dan polikarbonat. Kita bisa melakukan pengaturan ukuran dengan rentang yang cukup signifikan di headbandnya ini. Cukup enak sih ya. Sementara itu di bagian atas kepala tersedia bantalan yang cukup empuk membuat penggunanya jadi nyaman. Di sisi luar speaker kanan terdapat mikrofon dengan gagang yang cukup panjang. Tentunya ini dibutuhkan
agar posisi mikrofon berada sangat dekat dengan mulut pengguna. Gagang ini bisa ditarik atau dilipat ke atas saat tidak digunakan. Kalau dilipat ke atas otomatis jadi mati mikrofonnya ya. Sayangnya memang tidak ada pengunci untuk menetapkan posisi mic saat dimatikan atau pas saat diputar ke atas begini. Nah, speaker atau driver kanan dan kiri ditandai dengan huruf R dan L yang besar pada bagian permukaannya ya. Saat dikenakan headset ini terasa ringan dan tidak menekan bagian atas kepala. Di telinga pun terasa nyaman dan tidak menekan dengan keras. Karena ini adalah headset tipe on-ear, rasanya wajar kalau kami merasa bahwa isolasi suaranya dari luar tuh memang tidak terlalu kedap. Mungkin ini juga baik ya untuk bekerja di kantor atau di rumah. Jadi kalau dipanggil oleh rekan kerja atau keluarga, akan lebih kedengeran gitu ya. Lagi pula kalau mau lebih kedap kan ada fitur active noise cancellingnya ya, atau ANC. Nah, beralih ke kabelnya, headset ini tidak memiliki detachable cable, jadi kabelnya menempel secara permanen. Ini ada baiknya, jadi kalau kalian pindah-pindah itu nggak ada kemungkinan kabel tertinggal. Kabel dengan panjang 2,2 meter ini memang rasanya cukup panjang untuk penggunaan di atas meja dengan PC, desktop, atau laptop dengan jarak yang bahkan cukup jauh. Nah, pada remote yang terintegrasi di kabel ini tersedia pengaturan volume, mute, dan tombol call yang pada unit kami berlogo Microsoft Teams. Tombol call atau Microsoft Teams ini akan memanggil aplikasi Microsoft Teams jika diinstal pada Windows, dan jika ada panggilan masuk, menekan tombol ini akan otomatis mengangkat panggilan tersebut. Sementara tombol mute akan mengaktifkan mute secara langsung, bahkan di aplikasi langsung di mute. Jadi nggak cuma dari sini doang, aplikasi akan merespon ya, jadi mute. Itu kalau aplikasinya kompatibel. Jadi di sini bisa dilihat bahwa kenyamanan pakai dan integrasi ke software komunikasi itu berjalan dengan lancar dan mulus. Beralih ke sisi samping remote ini tersedia switch untuk pengaturan noise cancelling atau active noise cancelling ANC ya, dari speakernya ya, bukannya mikrofon. Tersedia pilihan off, mid, high tentunya ya. Off adalah kondisi tanpa noise cancelling, mid adalah ANC dengan kesenyapan medium, dan high yang perlu kalian gunakan kalau membutuhkan kesenyapan maksimal. Dan kalau kita runtuh lagi, tentunya di ujung kabel ini ada konektor USB, dan unit kami menggunakan USB Type A, dan USB ini otomatis akan membuat sound device sendiri di komputer kalian. Nah, masuk ke pengujian audio. Untuk mendengarkan musik, kami rasa headset ini memang tidak terlalu mengesankan sih ya. Meski terasa bahwa kita bisa mendengarkan sedikit nuansa bass yang ekstra, akan tapi headset ini juga jelas banget mengedepankan suara vokal, bahkan dalam musik sekalipun. Oke, saat kita mencoba menggunakannya untuk percakapan audio, nah ini baru benar-benar jelas audionya ya. Karena memang drivernya ini di-tune atau dirancang untuk mereproduksi suara manusia agar penggunanya mudah memahami apa yang dikomunikasikan. Mudah memahami, bukan senang mendengarnya. Untuk active noise cancelling, kami merasa bahwa level yang diberikan sudah cukup baik, terutama untuk sebuah on-ear headphone. Karena tipe ini umumnya memang tidak memberikan isolasi sebaik in-ear atau over-the-ear yang nyaris bisa menghambat bunyi-bunyian dari luar ya. Akan tetapi patut diingat, headset ini dirancang untuk kenyamanan juga. Jadi on-ear yang tidak menekan akan memberikan kenyamanan pakai secara menyeluruh untuk orang ya secara umum ya. Tidak adanya komponen yang masuk ke dalam kanal telinga dan tidak ada penutup telinga yang membuat panas, itu membuat kita jadi nyaman. Kembali ke ANC-nya, kami merasa bahwa adanya dua pilihan level ANC ini sudah sangat baik sekali. Kita bisa milih kedap atau agak kedap bergantung pada tingkat kebisingan ruangan atau kebutuhan personal kita. Mungkin ada yang mau kedap tapi masih bisa dengar suara orang kalau disapa gitu. Nah, di situ setting pilihan mid akan jadi yang paling pas. Oke, sekarang mari kita beralih ke mikrofonnya. Secara umum, mikrofon ini juga terdengar berusaha menekankan penekapan suara vokal yang memudahkan untuk komunikasi. Jadi kita tidak akan mendengarkan suara vokal seperti penyiar radio atau podcast di sini ya. Bass dan nada tidak diprioritaskan. Prioritasnya lebih ke arah suara mid range, bahkan bass sama suara high-nya mungkin disatukan ke mid biar gampang didengar gitu. Dan tentu saja posisi mikrofon yang sangat dekat dengan mulut itu membawa keuntungan yang sangat baik di sini, di mana hasil tangkapan suara jadi sangat jelas, bahkan dalam kondisi lingkungan berisik sekalipun. Dan ini juga membuat kita nggak perlu teriak-teriak ya. Nah, secara fisik posisi mic yang dekat adalah kunci jelasnya penangkapan suara. Nah, kalau gitu bagaimana dengan peredaman suara dari luar untuk mikrofon ini? Oke, sekarang kita masuk dalam skenario kalau lagi video conference. Ini saya pakai Microsoft Teams ya. Kemudian untuk kamera, saya pakai kamera laptop aja, makanya kayak gini ya. Bukan kameranya Poly, bukan kamera Poly. Ini kamera laptop saya aja. Lalu untuk mikrofon, ini mikrofon laptop. Gimana suaranya? Cukup oke? Cukup oke harusnya ya, karena suasana ruangannya nggak berisik. Kalau saya tambahin suara-suara sedikit kayak begini,
Sekarang lagi ada di CES. Nah, saya putar video di belakang saya, di mana ada orang ngomong, saya sendiri ngomong, suaranya langsung berantakan. Nah, coba kita bantu dengan Poly Blackwire 8225. Saya hidupin dulu, lalu saya coba switch dengan si Poly Blackwire ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini sudah pakai mikrofonnya Poly Blackwire 8225. Nah, jadi kalau pakai Poly Blackwire 8225 ini emang asik. Tapi coba kita balik lagi ya. Sekarang kita balik lagi ke mikrofon bawaan dari si laptopnya. Ya, saya akan pindah dari Saya buka ini. HP ke Gimana suara saya? Kecampur-campur lagi suaranya? Yes, campur-campur lagi. Lalu saya kembali lagi nih. Saya balikin lagi ke si Blackwire lagi. Nah, suaranya seperti ini. Gimana kebisingan dari belakang saya? Hilang? Hilang lagi ya. Ya memang. Jadi kalau buat komunikasi ini udah paling top banget. Bahkan suara orang ngomong itu bisa dihilangkan. Jadi kalau kalian mau video conference di dalam kantor nggak ada masalah juga. Di belakang ada yang ngobrol nggak ada masalah. Di kafe bahkan nggak ada masalah. Ini udah berisik banget kayak begini nggak masalah. Ya luar biasa banget. Memang yang satu ini dirancang untuk komunikasi yang super lancar. Iya, jadi bisa terdengar bahwa jika dibandingkan dengan tangkapan suara langsung via laptop, suara kita jelas lebih asik kalau pakai si Blackwire ini ya. Jadi orang di belakang kita kalau ngobrol nggak kedengaran sama lawan bicara kita yang lagi video call atau conference call gitu ya. Tentunya alat yang berkelas ini harganya tidak mungkin 500.000 ya. Blackwire 8225 ini dijual dengan harga yang cukup premium memang, tapi kami rasa memang cocok sih dengan apa yang ditawarkan. Spesial komunikasi nih ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah ini adalah headset dengan kabel. Tentunya bagian terbiasa dengan headset wireless menggunakan kabel ini akan jadi rasanya kurang bebas. Tapi ingat, penggunaan kabel ini juga membuatnya jadi sangat handal sekali. Tidak ada kebutuhan untuk ngecharge headset dan konektivitas terjamin selalu nyambung, gitu kan? Ya. Kemudian tidak sepenuhnya ini dirancang untuk penikmat musik. Kita sih nggak berharap bahwa headset ini akan menghasilkan kualitas suara untuk audiophile, tapi bukan berarti musik jadi parah banget ya. Uniknya karena headset ini tune untuk kemudahan menangkap percakapan, jadi fokusnya memang adalah ke komunikasi. Kemudian harganya bagi sebagian yang awam akan terasa mungkin agak tinggi, akan tapi bagi mereka yang butuh headset kelas profesional yang berfokus untuk komunikasi audio, Blackwire 8225 ini emang agak susah dicari lawannya. Dari si hal yang kami suka, kami bisa melihat bahwa dia ringan, pengoperasiannya sangat mudah, sederhana, kompatibel dengan banyak layanan video conference. ANC-nya punya pilihan levelnya, akustik fans-nya itu bisa menghalau kebisingan dari luar, bahkan suara manusia sekalipun. Kualitas vokalnya jernih dalam konteks yang memudahkan pemahaman isi pembicaraan. Pada akhirnya, jika dalam aktivitas keseharian pekerjaan kita menuntut untuk melakukan video conference atau sering conference call, si Poly Blackwire 8225 ini akan jadi perangkat yang sangat mendukung pekerjaan kita. Kantor kita bisa ada di mana saja dan kita tetap tidak akan terganggu oleh kebisingan sekitarnya. Pembicaraan dengan rekan kerja, klien atau siapapun itu bisa dijaga tetap lancar. Menurut kami para profesional sih seharusnya memiliki perangkat profesional seperti ini, karena komunikasi yang lancar adalah salah satu kunci dari kesuksesan, bukan? Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.